Halo semuanya, dimanapun Anda berada, mungkin pasti saat ini ada di rumah ya, bersama keluarga. Selamat datang di Home Sweet Home bersama Celebrity Fitness dan Fitness First. Saya Diana, kali ini akan memberikan kelas Yin Yoga. Apa itu ya Yin Yoga? Yin Yoga di sini adalah bisa dibilang seperti terapi. Tujuan kita adalah untuk membuka area badan dari dalam. Ya, jadi biasanya yang kita targetkan adalah terutama persendian panggul kita. Dan kemudian selaput tisu atau kita bilang fascia, karena itu adalah tempat berjalannya energi menuju organ di dalam badan kita. Buat Anda yang hari ini baru saja mau mencoba, jangan khawatir. Lakukan sebisanya. Apabila rasanya terlalu besar atau sensasinya terlalu besar ke dalam badan Anda boleh istirahat sebentar. Kalau badannya sudah kembali rasanya bisa, ikut kembali bersama-sama latihan ya. Yang diperlukan apa? Anda perlu alas, ya apapun saja alasnya. Kemudian balok kalau Anda punya balok. Saya nggak punya balok, boleh pakai bantal apa saja yang ada di rumah untuk bantuan Anda. Ya. Kemudian Anda perlu handuk mungkin. Ya, kalau bisa Anda cari sesuatu yang bisa untuk menyanggah, karena nanti saya perlu untuk menyanggah panggul kita. Ya, jadi mungkin bisa entah balok atau mungkin punya apalah ya, pasti ada aja lah ya di rumah. Silahkan saja. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Nanti bisa banyak optionnya. Oke, sudah siap? Ya. Sekarang persiapkan kita duduk bersila seperti saya. Pastikan kita duduk di atas kedua bokong kita. Ya, tulang duduk kita. Kemudian letakkan aja tangannya yang enak di atas kaki ya. Relax pundak. Pundaknya ada di atas panggul. Napas saja di sana, coba sebentar napas, sudah enak? Oke. Sekarang panjangkan badan dari bagian belakang, kemudian bagian depannya lembutkan. Sudah bisa rasa enak badannya diam di tempatnya. Jadi badannya naik secara netral. Bokongnya enak grounding ke arah lantai. Silahkan tutup mata sebentar. Saya ajak melihat ke dalam badan Anda. Apa yang Anda rasa? Atau apa yang Anda lihat? Bisa nggak merasakan seperti ada ruangan di dalam badannya? Saya biasanya suka bilang empty space. Create that empty space dengan nafas. Kemudian dengan buang nafas, lembutkan badan Anda. Tarik nafas ke arah badan belakang. Buang nafas tenang. Ya, kita membuka badan kita dengan bantuan nafas. Kemudian buang nafas. Ya. Coba sambil Anda ingat atau sambil Anda rasa kembali dan rekam rasanya di dalam badan Anda. Bagaimana rasa badan pada saat duduk tegap seperti sekarang. Pelan-pelan buka matanya.
kita ganti namanya duduk kneeling atau kita mau pressing ankle kita. Ya. Nah, mungkin punya handuk, bisa letakkan di bawah pergelangan kakinya. Ya, pastikan jempol kaki tidak saling bertumpuk jadi sebelahan. Ya, jadi boleh kalau tidak nyaman boleh terbuka sedikit mungkin. Ya, ada yang belum siap kakinya. Kemudian pastikan kembali duduk seperti tadi, tangan rileks di atas pahanya, bahu rileks. Coba kembalikan rasa badan tegap seperti tadi. Tarik nafas yang enak. Kemudian buang nafas. Ya, inhale. And exhale. Tenang badannya. Kita coba namanya hak incap. Jadi tangan kiri saja dulu kita letakkan di depan pinggul, jadi bukan perut ya, pinggul. Tangan yang kanan di depannya, otomatis badannya akan mulai ke depan. Ya. Nah, pundak rileks, bawa badan pelan-pelan ke depan, melayang ke depan panjang. Jadi tarik nafas. Kemudian relax, buang nafas. Ya, badannya memanjang ke depan, panggul Anda stay di atas tumit. Kemudian kita bernafas yang enak ke punggung kita. Kemudian relax perutnya, tangannya. Inhale to the back. And then exhale. Inhale yang besar. And then exhale yang besar. Breathe. And breathe out. Kalau sudah kita bangun sama-sama, ya, kita ganti dengan tuck toes. Ya, tuck toes adalah jari-jari kaki kita jinjitkan, kita menekan bola-bola kaki. Ya, bokong kita berada di atas tumit kita persis. Ya, ada yang tidak nyaman, maunya badannya rasanya aduh, ya, jangan aduh ya. Kita pakai bantuan saja. Oke. Yes, seperti ini. Udah nyaman? Ya, jadi mungkin saja kita karena tidak terlalu ada ruangan di area pergelangan kaki kita sehingga tidak nyaman. Ya, atau juga di jari-jari kita tidak terbiasa, kita tekuk karena terlalu banyak menggunakan sepatu kerja, ya, jadi agak besar sensasinya pasti, ya, atau juga berhubungan juga dengan telapak kaki. Ya, ini penting sekali. Posisi ini adalah terutama di area jempol. Ini adalah basic postur badan kita. Ya, jadi dia harus bisa ditekuk. Kalau Anda mungkin tidak terbiasa seperti ini, harus sering dilatih. Kemudian di telapak kaki kita ini juga tempat banyak sekali ujung-ujung dari meridian ke arah organ vital kita. So, tenang saja sambil mendorong tumit ke arah belakang, kita tarik nafas. Kemudian
Kemudian lembutkan badan kita, bokong kita, semuanya pada saat buang nafas. Tanpa merubah posisi ya, hanya bernafas, inhale. Kemudian tenang, exhale. Jadi kalau ada yang tidak nyaman, Anda mau istirahat sebentar, mungkin seperti ini, just relax, kemudian kembalikan. Kalau sudah siap, kembali lagi. Ya, saya ajak Anda mencari sesuatu pegangan. Ya, kita akan mengangkat lutut kita. Kemudian kita akan letakkan kembali, buang nafas. Pada saat kita kembali harus hati-hati. Ya, inhale, and then exhale. Inhale, and then exhale. Otomatis kita akan menggunakan tengah badan kita atau kita kenalnya core. Ya, di sini kita menggunakan kekuatan dari inti badan kita sehingga kita mengumpulkan chi, energi badan kita bangunkan ya supaya mengalir ke seluruh badan kita. Breathe in, breathe out. Mungkin ada yang bisa tangannya diletakkan di atas pahanya. Satu lagi. Exhale. Diam di sini mungkin berhitung 10, sebentar saja. Terima sensasi apa yang terjadi, apa yang Anda rasa. Bawa tenang dengan nafas. Kalau sudah, saya ajak bangun, berdiri, kneeling. Ya, high kneel. Biarkan rileks saja dulu kakinya, jangan diapa-apakan. Anda rasa ada sensasi panas di sepanjang tulang kering Anda. Atas yochi, rasanya kayak ada yang jalan ya. Oke. So, biarkan saja. Sekarang kita tekan kuku jempol kita. Oke. Kalau bisa punggung kakinya, kalau bisa pergelangan kaki, kalau bisa lebih bagus lagi adalah tulang kering kita. Ya, badan tetap tenang ke arah atas, pundak rileks. Saya ajak diam dulu sebentar. Ya, bokongnya tidak ada yang dijepit, rilekskan. Hanya tenang saja, breathe in. Tenang rasa perutnya, breathe out. Kalau ada yang hari ini belum nyaman, mau meletakkan alas di bawah lutut, boleh saja. And breathe in di sini, and breathe out kita duduk. Inhale, tekan sedikit, kita bangun. And then exhale, kita duduk. And then inhale, tekan. Exhale. Breathe in and breathe out. Satu kali lagi kita breathe in, kemudian breathe out. Kita akan membawa ke child pose. Masih ingat tadi tangan ada di depan, so sama rasa, feel sama, tapi tangan kita sekarang ada di depan. Oke, seandainya kepalanya tidak bisa langsung sentuh, kalau Anda sentuh kemudian Anda like this is not a good one. Jadi kita jangan menutup jalur energi di bagian leher. Kita punya balok, punya bantal, everything Anda bisa pakai. Letakkan yang nyaman, kemudian bernafas. Masih ingat tadi tangannya seperti ada di dalam pinggul kita, so sekarang lakukan sama rasanya. Jadi bokong kita selalu berada ke arah belakang. Bahu rileks, leher rileks. Tarik nafas ke punggungnya, buang nafas yang tenang. Tarik nafas,
Kemudian buang nafasnya. Coba Anda rasa bagaimana rasa panggulnya, bagaimana rasa pinggulnya. Mungkin saja sisi badan sampai pundak dan leher Anda. Bawa nafas yang enak dan buang nafasnya. Kalau badannya sudah mulai lembut, biasanya dia mulai pelan-pelan bisa dibawa ke bawah. Oke, pelan-pelan kita duduk sama-sama. Ya, bagaimana? Ya, kita mempersiapkan dasar kaki kita karena disinilah awal untuk membuka seluruh jalur ke arah badan kita. Hari ini saya akan ajak namanya dragon. Ya, so this is lumayan besar pose-nya rasanya. Dia menuju ke arah bagian panggul. Kita coba ya, makanya tadi saya bilang mungkin Anda mempunyai alas apa saja, ya, kira-kira setinggi balok ini. Silahkan saya ajak Anda menuju posisi seperti merangkak ini, ya. Kemudian kaki yang sebelah kanan dulu, ya, kaki yang kanan dulu maju ke depan. Nah, bagaimana? Tidak perlu terlalu satu garis, Anda boleh buka sedikit, bahkan sedikit lebih lebar mungkin, tapi jangan terlalu lebar ya. Kemudian rasakan Anda bisa membawa tulang paha ke arah depan, jadi tulang keringnya panjang, flexing di pergelangan kaki. Oke, nah lutut searah dengan dua jari kedua atau ketiga, kaki yang di belakang nyaman. Ya, sekarang kalau sudah kita punya balok, ya, pastikan yang depan dulu enak. Kalau yang depan sudah enak, udah diam di situ. Kemudian balok berada di bawah bokong. Jauh nih kayak saya ya, nggak nempel. Yang saya mundurkan kaki yang belakang. Ya, terus kaki yang belakang sampai bokong bisa duduk. Oke, sudah bisa duduk enak, dapat posisinya. Kemudian coba semua lihat ke arah kaki yang di belakang. Kita buat kakinya tuck toes. Ya, jadi kalau tidak bisa, kakinya tidak ke dalam, justru kakinya bawa ke arah diagonal sedikit supaya dia bisa pinjit. Jadi kalau ada yang tidak bisa, bawa ke diagonal untuk pinjit. Pegangan kayak saya aja. Ya, pegangan dulu. Pastikan bokongnya enak, stabil, lututnya stabil. Kalau sudah, pelan-pelan kita tegak. Nah, misalnya ini rasanya aduh kok kayaknya ke depan melulu ya, ke depan nggak mau ke belakang. Mungkin bisa ditambahkan lagi alas di bawahnya sehingga dia menjadi lebih ada ruangan untuk space, untuk nyaman. Ya, terutama kita yang sudah lama ini di rumah, ya, kita duduk saja, work from home, ya, jadi kita bekerja di rumah, jadi panggulnya menjadi tidak punya ruangan. So just pressing tumit ini ke belakang, kemudian letakkan bokongnya di atas balok yang enak. Dari sana pelan-pelan kita bawa putar badannya ke arah kaki yang ada di depan. Coba diam sebentar di sini. Relax tangannya. Ya, inhale, dorong tumitnya ke belakang. Exhale, soft. Ya, kaki depan kuat. Topang. Jadi di kedua tumit bekerja sama tetapi dengan arah yang berbeda. Tumit yang di belakang dorong tembok belakang. Tumit yang di depan mendorong lantai. Ya. Relaxkan, saya tahu this is very big rasanya di sebelah sini, ya, but just relax. Okay, so breathe in and breathe out. Ya,
Pastikan kaki yang di depan. Biasanya kalau kita sudah mulai hilang, ya, hilang konsentrasi dan hilang connectionnya, kembalikan lagi, rasakan pahanya mendorong ke arah lutut di depan. Ya, breathe in yang enak, and then breathe out. Ya, dorong tumit ke belakang, tekan tumit yang di depan. Saya ajak sedikit tes. Ya, kita tes sedikit. Badan bagian bawah diam, kita hanya menggerakkan badan bagian atas, just soft, tangannya gantung. Kemudian kembali lagi ke atas. So, inhale, exhale. Inhale, and then exhale. Ya, breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. 2 kali lagi. And breathe out. 1 kali lagi. Kemudian diam di sini. Tenang. Rasakan free di area panggung. Sehingga badan naik ke atas bisa enak. Oke, pelan-pelan kita letakkan tangan di bawah. Yang pertama kita lakukan, angkat bokongnya, panggulnya. Rilekskan kaki, letakkan balok, kemudian kita cari posisi kembali capus kayak tadi. Oke. Masih ingat tadi? Iya, masih ingat. Bawa badan ke depan. Coba sekarang dirasa apakah ada perubahan atau perbedaan antara kaki kanan dan kaki kiri. Anda bisa ngerasa nggak kaki yang sebelah kanan yang tadi di depan rasanya kayak lebih tenggelam, seperti yang kaki kanan ada di pasir, kaki yang sebelah kiri ada di atas lantai biasa. Ya, terasa? Ya, oke. Coba pelan-pelan bangun. Bisa terasa? Yes? Oke, very good. Ya, berarti sudah mulai terbuka panggul yang sebelah kanan. Berarti supaya panggul kiri juga, kita sama-sama coba. Berarti kaki yang sebelah kiri maju ke depan. Kaki yang sebelah kanan ada di belakang, posisikan. Belum tentu sama posisi kaki kanan dan kaki kiri. Anda harus selalu ingat ya. Kemudian kita bawa lututnya dulu bisa maju, enak ya, di pergelangan kakinya. Kalau Anda mau lakukan sedikit ya, dirilis sedikit. Kalau sudah cari baloknya. Oke. Kemudian masih ingat tadi kita lihat kaki yang belakang? Kaki yang belakang bisa jinjit nggak? Kalau bisa jinjit tenang, oke. Tidak ke dalam ya, posisinya dia harus keluar. Yes. Coba dites apakah bisa duduk enak. Sudah? Ininya nyaman ya? Nggak nyaman? Oke, kalau nyaman tetap di situ. Kalau nggak nyaman kita tambahkan. Nice. Coba diam sebentar di sini, arahkan tumit yang belakang mendorong ke belakang, tumit yang depan mendorong lantai. Jadi kakinya yang di belakang rasanya persis kayak taktos biasa. Right. Rilekskan tangannya. Bikin badannya nyaman naik ke atas sambil paha kita tetap mendorong ke arah lutut. Jadi kayak badannya tuh ditarik kedua arah.
Ya, tetapi tidak ada yang dikontraksi, just bikin secara netral saja. Jadi dengan kata lain, tulangnya terus aktif atau terus dia saling menopang. Ya, panjang badan, breathe in. Cek kaki bagian depan. Inhale, rasakan kaki mendorong. Kasih space pada saat buang nafas. Lembutkan badan bagian depan. Sekarang saya ajak badan bagian atas bergerak. Ya, ingat hanya badan bagian atas sedikit, kemudian tegap. Jadi bukan seluruh badan, so only badan bagian atas. Inhale, and then exhale. Again, inhale, and exhale. Inhale ke depan. Exhale, kembali lagi. Inhale ke depan. Exhale. 2 kali lagi saja. Exhale. 1 lagi. Dan diam di atas. Ya, tenang. Bokongnya relax. Bahu relax. Napas. Sudah, kita bawa badannya turun. Panggul pindah. Kita childpose. Seperti biasa, saya ingatkan kembali. Bokongnya stay di belakang. Jadi bokongnya stay di atas panggulnya. Badan bagian depan rileks, jadi perutnya bisa lepas dari paha. Yang saya ingin Anda rasa adalah sekarang kaki kanan dan kaki kiri apakah sama-sama seperti berada di atas pasir, dia tenang masuk ke dalam. Lembut badannya. Oke, boleh pelan-pelan bangun. Bagaimana? Rasa yang saya bilang tadi ya, sudah mulai terbuka panggulnya. Sekarang kita bawa tidur di atas dada kita atau di atas perut kita. Namanya crocodile rest. Jadi kita tidur seperti ini. Ya. Semua bisa. Kakinya pastikan lutut semuanya menghadap ke matras. Kemudian tangan boleh di depan sini. Kalau mau pakai handuk mungkin supaya lebih nyaman. Biasanya saya suka pakai handuk, so I go like this. Kemudian kita bawa dagu ke arah depan. Diam di sini, bokongnya rileks saja. Kita tarik nafas. Kemudian buang nafasnya. Breathe in. Breathe out. Ya, tidak ada yang dikunci atau kontraksi. Everything let it go. Hanya Anda fokus atau sadar merasakan perutnya lepas pelan-pelan dari matras. Rasakan kedua pinggul Anda meleleh ke arah matras.
Ya, supaya pundak nyaman, jadi tidak like this. Posisikan tangan yang enak. Ya, so breathe di sana. Oke. Sudah nyaman ya. Sekarang saya ajak Anda bawa kedua tangan di depan. Ya. Kemudian tidur di sisi kiri Anda. Ya, kalau saya karena musim menghadap ini, jadi saya ada di sisi kiri sama dengan Anda ya. Oke, so tidur di sisi kiri. Ya, Anda cari posisinya enak. Kemudian kakinya agak maju sedikit ke depan. Ya, Anda flexingkan kakinya. Kemudian topang kepala Anda. Jadi tangannya ada di belakang telinga. Kemudian just stay like this. Hati-hati, panggul harus ada di atas, persis di tengah, jadi tidak ke belakang. Kaki seperti lagi berdiri. Kalau tangan tidak nyaman, Anda bisa letakkan balok di depan sini. Tangannya saya tidak sarankan di sini karena nanti badannya akan cenderung ke belakang. So you just stay di sini, breathe in. Ya, tengok kepala ke sebelah kanan. Ya, kemudian dagu memanjang sedikit. Ya, kita bilangnya ini adalah namanya Buddha rest. Ya, jadi posisi Buddha sedang tidur, rest, breathe in and breathe out. Lembutkan badannya. Ya, badannya tenang, relax. Masukkan pusar Anda. Pelan-pelan kembali ke tengkurap. Ke darah. Kita lakukan sama ke arah lain. Ya, saya kasih lihat dulu dari arah belakang ya. Oke. Ya, jadi kalau dari arah belakang, kakinya sama, tangannya ada di depan, pegang di bawah kepala Anda. Jadi dorong kakinya aktif dan tenang, breathe in. Ya, enak di sini saya lakukan di outdoor. Jadi saya bisa sambil melihat ke arah langit. Ya. Menghirup udara yang segar. Melihat awan bersih, langitnya bersih. Ya, kepalanya jangan jatuh ke tangan supaya lehernya menyaman nanti. Dari sini saya ajak langsung saja putar tidur di punggung. Oke. Kakinya namanya constructive rest. Jadi kaki terbuka sedikit, lututnya ketemu di tengah. Badan rileks, telapak tangan menghadap ke atas. Tenangkan semuanya. Ya.
Rasakan nafas tenang, panjang. Kalau sudah, saya ajak tenang, tidur, kakinya lurus ke depan. Biarkan saja, jangan terlalu lebar kakinya, natural seperti Anda berdiri. Kemudian Anda sadar tetap tumitnya menekan. Anda sadar tetap ada kedua bokong dan kedua belikat Anda dan kepala. Di sini saya ajak kembali melihat ke dalam badan. Ya, kalau tadi yang kita rasa melayang, sekarang yang kita rasa di bagian belakang badan. Rasakan tenang. Anda tetap sadar walaupun saya ajak tutup mata. Pelan-pelan, kakinya coba ditekuk, dipegang dengan tangannya. Relax. Jadi tidak ditarik ya, just dipegang, tidak ditarik, just relax. Miringkan badan ke sebelah kanan. Tenang saja, pelan-pelan, gently Anda kembali duduk. Saya ajak posisi namanya butterfly. So this is open like this ya. Jadi yang menempel adalah sisi bagian kelingking Anda. Kemudian kedua tulang duduknya nempel, tangannya ada di belakang sebentar untuk membawa bantu badan bisa ke depan, perutnya mendorong ke arah belakang. Jadi persis kayak tadi hug in child. Ya, tenang saja di sana. Kalau sudah dapat, yakin panggulnya bisa stay. Saya ajak tangannya ke depan. Okay, now dari sini just relax. Breathe in. Breathe out. Ya, pastikan bokongnya nempel. Sekarang pelan-pelan kita kembali duduk. Kembali duduk bersila. Ya, pastikan kembali duduk di atas kedua sit bones, tangan letakkan di atas kakinya. Sekarang coba Anda explore bagaimana rasa Anda duduk sekarang. Apakah ada perbedaan dengan tadi pada saat di awal? Apakah sekarang lebih mudah? Panggulnya lebih rasanya lebih mantap ke arah bawah?
Letakkan kedua tangan Anda, jempol berada di atas dadanya. Bahu rileks. Rasakan kembali nafasnya. Nah, sambil kita tenang dan mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan, dan semoga latihan ini berguna untuk badan kita. Sama-sama tundukkan kepala, namaste. Sekian dulu latihan dari saya. Jangan lupa ikuti terus Home Sweet Home bersama Celebrity Fitness dan Fitness First. Ya, Anda bisa ikuti di Instagram atau Facebook Celebrity Fitness Indonesia atau Fitness First _ID. Ya, di sana banyak sekali kelas Anda bisa ikuti supaya kita tetap aktif bekerja di rumah. Sampai bertemu di kelas yang lain.